Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Wahai hamba-hamba Allah, ingat, apapun jabatan kita, dimanapun tempat kita, sebanyak apapun harta kita, pangkat kita tidak pernah naik, kita tetap hamba Allah Azza wa Jalla. Maka wahai hamba-hamba Allah, aku wasiatkan kepada diriku sendiri dan kepada semua yang hadir di tempat ini untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Apa itu takwa? Ikutin aturan. Selesai. Tapi kebanyakan kita tidak tahu dengan aturan Allah Azza wa Jalla. Sehingga bagaimana kita akan sampai tingkatan takwa kalau takwa itu mengikuti aturan, sedangkan aturannya kita tidak tahu. Faqad fazal muttaqun. Orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang sukses. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, ini panggilan bukan dari komandan. Ini panggilan bukan dari atasan. Tapi ini panggilan dari pencipta langit dan bumi, Allah Jalla Jalla. Dia memanggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Bukan hanya ucapan di lisan, bukan hanya penampilan di tubuhnya, tapi dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita bersyukur kepada Allah, lahir Islam itu karunia yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Kebanyakan kita Islamnya keturunan. Alhamdulillah. Kita bersyukur sama Allah. Tapi pesan Allah, jangan mati kecuali dalam kondisi Islam. Artinya mati dalam kondisi Islam perlu perjuangan. Apakah semua anggota TNI akan mati TNI? Belum tentu. Ada yang dipecat dengan tidak terhormat. Artinya mati dalam kondisi TNI, kalau itu sebuah kehormatan, kita akan menjaganya. Jangan sampai kita mencoreng nama TNI. Bagaimana dengan Islam kita? Jangan mati kecuali dalam kondisi Islam. Jamaah rahimakumullah, Ramadan telah berlalu. Ya, hampir 10 hari kita meninggalkan bulan Ramadan. Bulannya orang-orang bertakwa. Bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan di mana pintu-pintu surga dibuka,
di mana pintu-pintu neraka ditutup, di mana setan-setan dibelenggu, itu sudah pergi. Gimana kita tidak bersedih? Di bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik dari umur kita semua. Yang kata Allah Jalla Jalaluhu, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam penentuan itu, malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik, bukan sama. 1000 bulan itu 83 tahun plus 4 bulan. Siapa yang jadi tentara sampai umur 80 tahun? 60 pensiun. Kita beramal satu malam lebih baik dari umur kita semua. Man hurima khairaha, kata Nabi SAW, yang tidak dapat tuh malam Lailatul Qadar faqad hurim, maka dia adalah orang yang terhalang dari kebaikan. Kalau seorang prajurit nggak bisa dapat malam Lailatul Qadar, keterlaluan. Dia bisa bertugas di Papua berbulan-bulan di sana, meninggalkan keluarganya, mempertahankan negeri ini. Dia mampu melakukan itu. Masa sebulan di Ramadan? Bukan 1 bulan, 10 hari di akhir Ramadan, tempat Lailatul Qadar kita nggak dapat. Ngapain aja untuk waktu itu? Kalau 10 hari engkau tidak bisa bertahan mencari Lailatul Qadar. Nabi alaihi salatu wasallam iktikaf di masjid 10 hari, dia tinggalkan rumah 10 hari. Bukan seperti seorang prajurit yang berbulan-bulan meninggalkan kampung halaman 10 hari. Tapi banyak di antara kita nggak dapat Lailatul Qadar. Rasulullah SAW pernah naik mimbar di Masjid Nabawi. Lalu beliau mengatakan amin, amin, amin. 3 kali beliau mengatakan amin. Selesai khutbah, beliau ditanya oleh para sahabat, kenapa kau mengatakan amin 3 kali tadi? Iya. Jibril datang kepada dia mengatakan, raghima antum man adraka walidayhi fil kibari falam yudkhilahu jannah. Faqultu amin. Jibril mengatakan celaka, sengsara, merugi orang yang hidup mendapati kedua orang tuanya sudah sepuh, tapi ternyata orang tuanya nggak bisa memasukkan dia ke surga. Pintu surga yang paling indah, pintu surga yang paling mudah, itu berbakti kepada orang tua. Kalau ternyata kita nggak bisa masuk surga lewat pintu orang tua kita, mau lewat pintu yang mana kita masuk surga? Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan amin. Yang kedua, raghimah, celaka, buntung ini orang, sengsara ini orang. Siapa dia? Man adraka Ramadan. Dia hidup di bulan Ramadan. Allah kasih umur buat dia untuk hidup di bulan Ramadan dalam kondisi sehat, bugar hidupnya. Selesai Ramadan, dosa-dosanya nggak diampuni. Sebulan penuh, setannya dibelenggu, nerakanya dikunci, nih orang nggak diampuni dosa-dosa. Ngapain aja di bulan Ramadan? Alhamdulillah, Allah sudah kondisikan penggoda-penggoda itu dibelenggu, pintu surga dibuka, penyeru kebaikan kata Nabi SAW terus tiap malam mengatakan ya baghiyal khair. Orang yang ingin kebaikan, aktif, saatnya engkau berbuat baik. Wa ya baghiyas syarr, yang badung, yang bandel, curku, berhenti.
Sampai di bulan yang nerakanya ditutup, engkau maksa masuk neraka. Yang setannya dibelenggu, engkau berubah jadi setan. Memalukan. Fakultu amin. Kata Nabi SAW, amin. Semoga tuh orang masuk neraka yang hidup di bulan Ramadan tapi nggak diampuni dosa-dosa. Yang lain pada ke masjid, yang lain pada berpuasa, menjaga nafsunya. Nih orang mengikuti nafsu. Yang ketiga, raghima anfu, celaka tuh orang. Siapa? Man dzukirtu 'indahu falyusalli 'alayya. Yang namaku disebutkan di sisinya, dia enggak berselawat sama aku. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jamaah rahimahumullah. Apa yang harus kita lakukan? Selesai Ramadan, ngapain kita? Kita harus tetap berbuat baik. Karena penghuni surga itu berbuat baiknya bukan musiman. Kalau kita lihat seorang prajurit tiap hari latihan, terus latihan lagi. Sampai kapan latihan? Sampai mati. Seorang prajurit harus selalu siap berjuang. Nggak ada istilah santai. Allah mengatakan, "Fa'idha faragta fansab." Kalau engkau sudah selesai dari satu kegiatan, isi dengan kegiatan lain. Maka di bulan Syawal ini, nilai-nilai Ramadan yang sudah kita dapatkan, maka tolong dijaga. Ini buat orang yang puasa. Yang nggak puasa bertobat sama Allah. Yang kemarin berbuat dosa di bulan Ramadan bertobat sama Allah. Malu seharusnya ketika mendapatkan ucapan selamat Idul Fitr. Apa artinya selamat Idul Fitr? Selamat berbuka kembali. Dia nggak puasa. Kenapa engkau katakan berbuka? Kalau engkau mendapatkan ucapan selamat Idul Fitri, katakan kayaknya aku nggak pantas dapat ucapan itu. Aku nggak puasa. Na'udzubillah. Maka yang nggak puasa kemarin tobat. Apalagi yang dikirim ke Papua. Yang kita tahu kondisi di sana banyak yang pulang tinggal nama. Sayang kalau ternyata antum pulang tinggal nama, amalannya nggak cukup, dosanya banyak. Siapkan diri kita. Banyak-banyak istighfar. Nabi Muhammad SAW itu dosanya sudah diampuni, yang dulu dan yang akan datang. Bagaimana beliau sholat malam sampai bengkak kaki beliau sholat malam. Pernahkah seorang prajurit bengkak kakinya karena sholat? Mungkin karena latihan, iya. Tapi karena beribadah kepada Allah. Bilal bin Rabah tatkala melihat Nabi menangis sampai membasahi pasir yang di depan beliau. Bilal mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, kenapa sampai seperti ini engkau beribadah? Padahal engkau sudah diampuni yang lalu dan yang akan datang." Jawab beliau satu, "Afala akun abdan syakura." Apa nggak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Yang baik terus jaga kebaikan. Yang berbuat dosa bertobat. Nabi kita Muhammad SAW sekali duduk, beliau beristighfar 100 kali. 100 kali beliau istighfar. Kita berapa kali istighfar? Seharusnya lebih dari itu karena kita berlumuran dosa. Setelah istighfar, perbaiki amalan. Perbanyak puasa.
Di bulan Syawal ada puasa 6 hari. Subhanallah. Allah itu maha baik sama kita. Kata beliau alaihi salatu wassalam, man shama ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan lalu diikuti 6 hari di bulan Syawal, faka'annama shamat dahr. Seakan-akan dia puasa setahun penuhnya. Siapa yang ngasih pahala kayak gitu? Kalau kita menjaga Ramadan 6 hari Syawal, tahun depan seperti itu, sepanjang hidup kita jaga 6 hari di bulan Syawal plus Ramadan, seakan-akan seumur hidup kita berpuasa. Allah berikan pahala itu. Siapa yang tertarik? Banyak yang tidak tertarik. Banyak yang tidak tertarik dengan pahala, tapi tertarik dengan uang dan harta. Dia kejar itu uang, dia kejar itu tahta, dia kejar apa saja dalam kehidupan dunia ini, tapi pahala karena kita tidak beriman. Atau mungkin anak salah, mungkin kita kurang beriman, kita tidak yakin. Maka ahibbatillah, ma'asyarul muslimin, perbanyak istighfar, perbanyak amal soleh, perbanyak puasa sunnah, baca Qur'annya jangan ditinggal, jangan dipikir selesai. Quran cuma buat di bulan Ramadan. Jangan berpikir tadarus itu hanya di bulan Ramadan. Sepanjang tahun Muslim itu tadarus Quran, baca Quran. Hanya di bulan kemarin kita tambah volumenya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'ilil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ahibati fillah, Allah Azza wa Jalla mengatakan wala tamnun tastakthir. Jangan engkau memberi kemudian merasa banyak yang kau berikan. Jangan kita berbuat amal soleh lalu kita merasa telah baik. Ahibati fillah, kalau seorang manusia dari sejak lahir sampai mati dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, pada hari kiamat kelak la haqqarahu yaumal qiyamah, dia akan melihat sedikit amalan dia ternyata selama ini, padahal dari lahir sampai mati. Maka jangan ada yang merasa sudah baik. Kalau bukan karena karunia Allah, nggak ada yang datang ke masjid hari ini. Bukan karena semangat kita, tapi karena karunia Allah. Sehingga seorang muslim hendaklah terus belajar. Kita punya hati. Tubuh kita ini ada yang namanya unsur tanah. Makan tiap hari, olahraga tiap hari, latihan tiap hari. Itu untuk badan kita. Tapi untuk hati kita, maka hendaklah kita belajar. Kita mengkaji aturan-aturan Allah Azza wa Jalla. Dan gak sulit. Gak harus antum belajar ke luar negeri. Gak harus antum meninggalkan rumah. Allah sudah turunkan Al-Quranul Karim yang sekarang di setiap handphone ada tuh Quran. Baca Qurannya, pakai arti, pakai tafsirnya. Karena kita gak ngerti bahasa Arab.
Orang Arab aja baca pakai tafsirnya kan enggak. Baca Quran. Agar kita benar-benar menjadi orang yang bertakwa. Selesai Ramadan ini semakin mengerti kita dengan apa yang Allah inginkan dari hambanya. Ahibati fillah, rahimakumullah. Hari ini hari Jumat. Ana masih sedih sebenarnya. Ketika melihat di masjid ini adzan dikumandangkan, masih ada yang telat. Kalau apel nggak pernah telat. Kenapa? Apakah panggilan muadzin mengatakan hayya 'alas shalah itu lebih rendah dari panggilan komandan kita? Apakah hadir di rumah Allah itu lebih ringan daripada hadir di lapangan sana? Atau kita memang kurang menghargai panggilan Allah Azza wa Jalla? Kita kurang memakmurkan. Bayangan anak datang ke sini kepada orang-orang yang disiplin. Muslim itu diajarin disiplin. Jadi sejak umur 7 tahun dia diajarin disiplin. Waktunya sholat, nah sholat. Ada waktu yang ditetapkan. Ramadan kita diajarin disiplin. Adzan dikumandangkan, imsak, berhenti gak mak. Dan tahan. Tapi kenapa selesai Ramadan kita jadi seperti ini? Maka tolong dijaga rumah Allah. Hari Jumat, adzan pertama kita sudah bergerak ke sini. Kita penuhi rumah Allah Azza wa Jalla. Kita cari berkah. Kita cari hidayah dari Allah SWT. Dan hari Jumat harinya bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Tolong perbanyak solawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana la tuzigh qulubana بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين. اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين. اللهم وفقهم لطاعتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.